Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang language model and recurrent neural network. Ya, jadi kalau dua video sebelumnya kita sudah membahas tentang language model ya. Pertama language model n-gram, kemudian language model neural tapi yang fixed window, yaitu menggunakan n multilayer perceptron. Ya, kita sudah pelajari secara umum. Ini adalah tentang language modeling ya. Kemudian untuk aplikasinya implementasi sehari-hari, kemudian kita lihat di sini menggunakan n-gram. Kita sudah bahas di video yang pertama. Kemudian n-gram itu ada permasalahan sparsity dan storage ya. Kemudian language model itu bisa digunakan untuk generate text ya. Ini contohnya generate text. Kemudian untuk generate text itu penggunaan n-gram juga udah secara gramatikalnya udah bagus, tapi kurang koheren, sehingga perlu utamanya ditambah di sini adalah n-nya. Tapi kalau n-nya ditambah itu ada permasalahan kalau kita menggunakan n-gram. Kemudian yang di video kedua kita sudah bahas language model menggunakan neural ya. Neural itu di sini fixed window, yaitu menggunakan MLP multilayer perceptron, yang artinya di sini input layernya itu menggunakan fixed window ya, menggunakan fixed window. Ini menggunakan multilayer perceptron, kemudian kita menggunakan softmax di outputnya. Nah, tapi ada permasalahan ya. Permasalahannya itu adalah intinya adalah di sini tidak bisa mengakomodir panjang sequence dari kata-kata yang panjang, yang tidak fleksibel ya. Kemudian juga ada permasalahan-permasalahan lain, termasuk bagaimana tidak bisa mempertahankan atau tidak bisa menyimpan informasi urutan kata-kata ya. Jadi kita lihat di sini menggunakan fixed window ini kita tidak bisa menyimpan urutan kata-katanya. Jadi kita lihat ya, misalkan contohnya di sini kita lihat ada inputnya adalah ada the students open their. Di sini kalau dibolak-balik ya, untuk multilayer perceptron sama saja dibolak-balik, padahal informasi urutan sebenarnya masih penting ya. Atau itu informasi urutan itu sangat diperlukan. Oleh karena itu kita menggunakan satu family dari arsitektur neural yang disebut dengan recurrent neural network atau singkatnya RNN ya. Recurrent, ada perulangannya ya, ada perulangannya. Yang ya sebagian kita saya kira kita udah pelajari RNN secara umum ya, di mana RNN ya, ide utamanya itu adalah kita menggunakan atau mengapply matriks bobot W yang sama, yang kemudian digunakan berulang-ulang. Jadi W di sini ada W itu W yang sama, matriks yang sama, isi yang sama ya. Matriks yang sama, yang isinya sama, W ini. Kita lihat di sini ada recurrent neural network. Ini sama seperti yang di fixed window. Ini ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, di sini fleksibel, bisa panjang, bisa bukan hanya 4, bisa 10, mau 15, bisa 20, bisa, atau bahkan lebih, bahkan puluhan lah katakanlah gitu, ataupun katakanlah 100 atau lebih bisa gitu. Jadi fleksibel ya. Jadi di sini input sequence-nya bisa panjangnya berapapun ya. Kemudian ini ada hidden state-nya, di mana hidden state ini ada di sini ada recurrent-nya. Ini adalah recurrent-nya ya. Recurrent-nya ya. Jadi kalau seperti kita ketahui ini adalah hidden ya. Hidden-nya itu ada berulangnya ya, ada berulangnya, digambarkan dengan yang seperti ini. Jadi ada hidden-nya, ada recurrent-nya.
Kemudian outputnya ya, di sini outputnya itu optional. Optional itu artinya di sini digambarkan untuk RNN yang one to one ya. Jadi ini X1 kata pertama dihasilkan output pertama dan seterusnya. Jadi ini adalah opsional ya, opsional. Yang penting kalau di language model menggunakan RNN ini hanya nanti yang paling penting yang dibutuhkan hanya yang paling akhirnya saja ya. Paling akhirnya kata, artinya kata berikutnya. Jadi X1 kemudian diikuti kata 2, kata 3, kata 4, dan kemudian kan kita ingin menebak kata berikutnya. Jadi satu saja. Ini adalah artinya ini yang di sini adalah opsional. Ya. Ya, kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat ada catatan yang kotak di bawah ini ya. Ini catatannya adalah kita contoh di sini X1, X2, X3, X4 hanya 4 aja. Ya, hanya 4. Mengapa digambarkan 4 di slide ini? Karena ya keterbatasan ruang di slide sehingga kita gambarkan hanya 4. Ya, seperti tadi udah saya sampaikan bahwa bisa saja 10, bisa saja 20, bisa saja puluhan, bisa saja sampai 100 itu kan. Oke, jadi ini adalah kita menggunakan RNN ya, sama seperti yang fixed window menggunakan MLP. Di sini ya, di masing-masing kata input sini kita bisa representasikan menggunakan one hot vector ya. Kata-kata itu kita bisa representasikan menjadi one hot vector ya, atau juga bisa direpresentasikan menggunakan yang lain juga bisa ya. Jadi di sini bisa one hot vector, bisa menggunakan word embedding dari word to fact masing-masing kata ya. Jadi di sini kemudian di sini adalah inputnya ya. Ini adalah inputnya. Misalkan katakanlah kita menggunakan embedding, di sini menggunakan embedding ya. Misalkan kita menggunakan embedding di sini ya, ini adalah inputnya. Ini E1, E2 sampai E4 di sini contohnya, ini adalah inputnya ya. Input yang berisi rangkaian atau sequence kata-kata yang formatnya atau representasinya udah direpresentasikan menjadi word. Ini misalkan word embedding seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kita di sini masing-masing kata itu mempunyai, kemudian dihubungkan ke hidden yang mempunyai masing-masingnya itu ada matriks bobot input ke hidden ya, matriks bobot input ke hidden, yang dimana WE ini ya, WE ini adalah juga yang adalah WE yang sama, WE yang di depan, WE yang di tengah, yang di belakang itu WE yang sama, artinya matriks yang sama, isinya sama. Seperti tadi yang slide sebelumnya ada WH di sini sama, kalau WE juga WE yang sama. Oke, seperti itu ya. Jadi dari input ke hidden adalah seperti itu. Dari sini urutan ini mempengaruhi, tidak bisa dibolak-balik. Ya, kata 1 dengan kata 2, kata 3, naruhnya itu ya udah harus urut seperti itu. Berbeda dengan kalau kita yang menggunakan fixed window, itu bisa dibolak-balik nggak masalah. Kemudian kita ke hidden layer, hidden state ya. Di sini ada H0, H1, H2, H3, H4. Ya, jadi ada urutannya ya. H0 itu adalah inisialisasi saja. Ya, kemudian ada H1, yang H1 itu adalah dari yang E1, H2 dari E2 dan seterusnya ya. H2 dari E2 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah hidden layer yang
ini adalah hidden layer, sebagaimana juga di input layer itu harus ada urutnya seperti itu. Jadi H1 dari E1, H2 dari E2, H3 dari E3 dan seterusnya. Dimana di sini kita penghitungannya ya, ini kita lihat ini adalah yang standarnya WE kali, jadi di sini WE dot product E yang untuk masing-masing WE, kemudian dot product di dot product dengan kata ini ya, vektor kata untuk masing-masingnya, untuk setiap ini ya, setiap kolom di sini ya, setiap kolom. Kemudian juga ditambah dengan bias yang masing-masing ini biasnya sama ya, antara di sini bias di sini, di sini sama. Jadi kita lihat di sini ya, untuk ini penghitungan ini saya kira sudah cukup jelas. Kemudian untuk RNN itu ditambah juga dari hidden yang sebelumnya ya. Jadi dari hidden yang sebelumnya ini, jadi kalau H1 dapat dari H0, H2 dari H1, H3 dari H2 dan seterusnya. Ya, jadi kita lihat di sini ada perkalian dot product WH ya. Di sini ya WH dot product dengan HT-1 dihasilkan HT. Jadi untuk hidden state seperti itu. Kemudian untuk outputnya itu sama seperti kalau kita menggunakan fixed window, artinya di sini kita menggunakan softmax ya. Ya, jadi kita lihat di sini outputnya ini hanya di akhir ya, di kolom terakhir atau dari hidden yang terakhir. Di sini contohnya H4 ya. Jadi tadi dikatakan bahwa kalau output untuk H1, output untuk H2, output yang dari H3 itu opsional. Yang diperlukan adalah output dari hidden yang terakhir ya. Untuk dari input ke hidden itu ada W, yaitu WE. Untuk dari hidden ke hidden ini ada WH ya, matrik bobot WH. Nah, untuk dari hidden yang terakhir di sini adalah H4, ke output itu adalah matrik bobot U. Jadi ada matrik bobot U. Kemudian kita menggunakan softmax di sini, didapatkan distribusi probabilitas ya. Contohnya adalah ada books dapat berapa angka probabilitasnya, untuk laptop berapa, dan semuanya dari A di vocabulary ini, dari A sampai zoo, misalkan dari A sampai zoo vocabulary-nya, misalkan semua dapat angka-angka. Jadi kita misalkan kita lihat di sini ya, ini adalah Y hat 4 ya di sini. Jadi kata berikutnya dari the students open their titik-titik ini, untuk kalau the students open their sebagai conditionalnya X5 nya itu berapa. Kalau books berarti probabilitas X5 nya books berapa, kalau laptops X5 nya laptop berapa, dan seterusnya. Semua kata-kata yang di vocabulary dihitung, yaitu dari output H4 ini, kemudian kita gunakan softmax, didapatkan probabilitas. Ya, kita dapatkan seperti itu. Ini keuntungannya ya, keuntungan kalau kita menggunakan RNN dibandingkan dengan menggunakan Ngram dan neural network yang fixed window ya. Di sini kita bisa memproses ya, untuk inputnya kata-katanya, rangkaian kata-katanya itu any length ya, panjangnya katakanlah berapapun ya, ada bisa puluhan ya, bisa atau bahkan lebih dari itu ya. Ya, artinya di sini kita bisa mendapatkan atau menyimpan informasi dari kata-kata sebelumnya yang di depannya ya, kata-kata sebelumnya di depannya ya. Seperti tadi misalkan contohnya ada the proctor atau untuk pengawas ujian, kan di depan sekali, itu bisa dimasukkan di sini semuanya ya. Jadi
kita bisa karena panjang ya, jadi karena ini panjang sehingga implikasi positifnya artinya kita bisa menggunakan bisa menggunakan atau menyimpan informasi-informasi yang ada di depannya yang meskipun agak jauh ya. Kemudian juga modelnya itu tidak nambah besarnya untuk input yang panjang ya, untuk input yang panjang. Jadi di sini kan kita lihat bahwa yang kita simpan itu kan WH ya, dimana WH kan sama, WH di sini di depan, di tengah, di belakang ya. Kemudian WE itu kan juga sama, kemudian U-nya cuma satu ya. Jadi dari proses learning atau proses training, model yang disimpan itu tidak terpengaruh dengan panjang-panjang input di training ya. Di trainingnya ada yang panjang, ada yang pendek, kata-kata yang dimasukkan ada yang panjang banget, itu tidak membuat model jadi lebih besar seperti itu ya. Jadi kalau n-gram itu kan kalau misalkan kita nyimpan hanya unigram, relatif sedikit yang kita simpan. Kemudian kalau bigram ya 2 gram yang kita simpan kan lebih banyak lagi, karena 2 gram disimpan, 1 gram disimpan. Kalau 3 gram lebih banyak lagi yang perlu disimpan, karena 3 gram disimpan, 2 gram disimpan, 1 gram disimpan, dan seterusnya. Nah kalau di sini tidak mempengaruhi besarnya model yang dihasilkan dari trainingnya. Ya, kemudian juga keuntungan yang lain dibandingkan dengan yang fixed window, neural network MLP yang fixed window itu, di sini kita ada simetrinya ya. Jadi kita lihat di sini bahwa ada bobot matrik bobot yaitu WE ini WE ya. Jadi ini bobot-bobotnya itu sama ya. Jadi ini adalah kelebihan dibandingkan dengan language model yang n-gram dan language model yang neural yang fixed window. Tetapi tetap masih ada tantangannya, masih ada kelemahannya, yaitu lambat ya, lambat. Jadi karena di sini perlu ada yang disebut dengan salah satunya adalah time step ya. Jadi di sini ada untuk E1 atau untuk yang kata 1 di proses berikutnya kata 2 dan seterusnya, apalagi kalau ininya panjang. Kemudian tadi secara teori ya, kita bisa menyimpan atau kita bisa melihat informasi yang ada di depan ya, seperti tadi ada proktor atau bahkan katanya lebih panjang lagi. Informasi yang di depan itu masih bisa kesimpan secara teori seperti itu. Tapi secara praktek, kalau kita menggunakan RNN yang standar, ini adalah RNN yang standar ya. Kalau kita udah pelajari yang pengembangannya seperti LSTM dan lain-lain, nah itu adalah kalau menggunakan standar ini secara praktisnya sulit untuk mengakses informasi dari beberapa step yang sebelumnya ya. Oleh karena itu di sini kita menggunakan ini untuk slide yang berikutnya, yang kalau kita sudah pelajari LSTM yaitu antara lain misalkan dengan LSTM. Oke. Nah, kemudian ini bagaimana mentraining RNN ya. RNN secara umum, termasuk di sini adalah RNN yang kita gunakan untuk language model ya. Bagaimana kita training ya. Ya, untuk data trainingnya sendiri kita menggunakan korpus teks yang besar ya. Ini adalah data trainingnya, di mana kita ambil sequence atau rangkaian kata-kata X1, X2 sampai XT yang nanti bisa diambil sebagian mungkin
yang diperlukan hanya tidak terlalu panjang, ada yang diperlukan panjang misalkan. Kemudian di training tersebut kita ya untuk RNN language model ini kita hitung ya, jadi diproses dari input sampai ke output ya untuk setiap step T. Tadi kita lihat di kolom-kolom tadi, di per kolom-kolom di RNN tadi. Jadi untuk setiap kata itu diprediksi katanya yang ada Y1, Y1, Y2 dan seterusnya ya. Itu kita balik lagi yang. Nah, ini kita hitung di sini. Kita hitung di sini. Yang Y head 1, Y head 2 dan seterusnya. Kemudian ya seperti halnya di neural network secara umum kita perlu ada loss function untuk setiap step. Nanti ada ininya, ada penjelasannya. Jadi tadi ada Y1, Y2 itu ada setiap, itu ada loss functionnya yang harusnya misalkan misalkan di Y1 itu harusnya apa, Y2 harusnya apa, dan menghitung loss function ini relatif simple karena yang harusnya nanti apa udah kita bisa lihat ya. Ya, jadi di sini kita menghitung loss function ya, menghitung loss function di sini yaitu dibandingkan antara Y head ya dengan yang Y saja, artinya dengan dari yang prediksi dengan aktualnya. Kemudian kita hitung misalkan di sini dengan loss function-nya adalah seperti ini, kita menggunakan cross entropy karena kita menggunakan probabilitas di sini. Ya, kemudian karena menggunakan one hot vector ya. One hot vector untuk ini ya. Nah, kemudian kita dapatkan ini adalah loss-nya untuk satu data training ya, untuk satu data training. Kemudian untuk keseluruhan semua data training dibagi aja dengan jumlah data training yang sebanyak T. Ya, kemudian ya kita gunakan loss ini satu angka loss ya untuk satu training, satu himpunan training, satu angka loss ya. Ya, kita lihat ya penjelasan yang tadi dengan gambar ini saya kira jadi lebih jelas ya. Ya, jadi di sini tadi udah disebutkan ya bahwa untuk setiap kata, untuk setiap time step ya, misalkan ini dari korpusnya adalah isinya the students open their exam bla 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 bla, bisa sampai panjang. Ini adalah representasinya, vektornya. Kemudian untuk di proses training ya, ini proses trainingnya dihitung, di sini kan dihitung, didapatkan hiddennya, kemudian hiddennya itu didapatkan ini outputnya untuk the ya, inputnya the didapatkan prediksinya ya, artinya setelah the itu diprediksi apa ya, diprediksinya apa, ini didapatkan ya, harusnya kan setelah the students, di sini ada students kan, kita udah tahu di bawah ini adalah students. Nah, ini dibandingkan antara yang diprediksi setelah the itu apa dibandingkan dengan yang harusnya itu adalah students ya. Oleh karena itu dari loss-nya yaitu negative probability dari studentsnya, harusnya students. Kemudian kita lanjut lagi dari the, kemudian inputnya students ya, students. Kemudian kita hitung hiddennya, kemudian kita hitung yang output untuk students ya. Kita yang di hidden ini di samping dari input kita perlu tahu dari di sini adalah dari hidden sebelumnya. Kemudian output Y2-nya, kemudian loss yang J2 ini ya. Dan seterusnya. Jadi didapatkan loss di sini yang J1, loss J2, loss J3, loss J4 dan seterusnya. Ya, jadi loss-nya ini didapatkan untuk
di sini C1, C2 dan C3 ya. Jadi di sini C3 ini setelah open diprediksinya apa, harusnya there. Kita tahu kan di sini ini harusnya there, ini lossnya bagaimana dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan C1, C2, C3, C4 ini dapatkan, kemudian dibagi di rata-rata untuk data sebanyak T itu adalah banyaknya data training ya. Ini data training. Jadi kita rata-ratakan untuk data training. Jadi ini contohnya hanya satu rangkaian, kemudian rangkaian yang lain, rangkaian kata yang lain, rangkaian kata yang lain. Yang himpunan rangkaian kata itu adalah himpunan training. Ya, kita masih lanjutkan bagaimana training RNN language model ya. Ya, ini adalah prinsip umum juga ya di training neural network atau training di deep learning ya, bahwa menghitung loss ya dan gradien untuk seluruh korpus ya, untuk seluruh korpus artinya seluruh data training itu bisa mahal, bisa lama, bisa membutuhkan resource yang besar ya. Ya, jadi ini bisa mahal. Oleh karena itu kalau misalkan jadi di sini kalau misalkan X1 sampai XT-nya itu keseluruhan korpus itu besar, kemudian oleh karena itu kita bisa rangkaian kata-katanya itu adalah per kata atau per dokumen, jadi tidak terlalu banyak ya. Kemudian kita juga menggunakan apa yang disebut dengan stochastic gradient descent yang sudah kita tahu. Stochastic gradient descent secara umum ya di sini artinya kita membagi-bagi, memotong-motong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil untuk data trainingnya ya. Jadi gradiennya itu dihitung per potongan-potongan, per bagian-bagian ya. Jadi apa yang disebut dengan misalkan mini batch yang sudah kita pelajari ya. Jadi untuk mengupdate bobotnya itu dengan potongan-potongan data misalkan dengan mini batch ya. Ya, jadi di sini kita perlu menghitung loss ya. Menghitung loss itu artinya error ya. Error itu artinya kita bandingkan antara aktual dengan prediksinya. Kemudian kita menghitung gradien, kemudian menghitung bobot dan seterusnya. Jadi ini adalah standar di proses training di neural network. Jadi untuk proses training itu yang paling penting itu adalah waktu proses update bobotnya, yaitu dengan yang biasanya dengan backpropagation ya. Dengan backpropagation ini pertanyaannya adalah bagaimana menghitung derivatif ya. Menghitung derivatif dari loss ya. Menghitung derivatif dari loss ya. Artinya di sini kita perlu menghitung derivatif dari loss itu with respect, yaitu terhadap bobot-bobot WH yang berulang ya. Ini kan bobot ya. Bobot, kemudian kita perlu cari derivatifnya, di mana derivatifnya itu ini ada bobot WH, karena kita ingin menghitung WH yang dari awal ya.
yang kita menghitung WH secara keseluruhan, yaitu yang dari awal. Dari awal itu maksudnya dari H0 ini, ya. Oleh karena itu kita perlu menghitung derivatif dari J terhadap WH, artinya dari WH-nya itu H0 ya. Ya, di sini oleh karena itu kita perlu dengan menggunakan chain rule ya, kita perlu dijumlahkan ya, perlu dijumlahkan ya. Jadi ini adalah kita menggunakan chain rule yang dan chain rule itu adalah juga menggunakan yang multi variabel ya, karena kita di sini ada variabelnya lebih dari satu ya, variabel untuk loss di sini, variabel untuk lossnya itu lebih dari satu ya. Ini bisa dilihat di sini di Khan Academy. Jadi kita menggunakan penjumlahan ini. Oke, ini adalah proofnya, saya kira tidak perlu. Nah, ini secara garis besar kita bisa lihat ini adalah back-nya, proses computing back propagation ya, yaitu dari sini, dari loss akhirnya ya, dari loss akhirnya ke depan sampai ke H0 ya, sampai ke H0 ya. Jadi seperti tadi disebutkan di sini adalah dengan penjumlahan tadi itu ya, penjumlahan ini ya. Ya, di sini kita back propagation ini disebut dengan back propagation through time ya, back propagation through time yang ya kita sudah bahas juga di video yang lain ya. Di sini karena di sini ada time step-nya, ini adalah time step ya, time step, karena kita memprosesnya itu adalah dengan serial untuk waktu forwardnya di proses training, proses untuk yang dari H1, H2 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk back propagation adalah seperti ini. Ya, ini adalah tadi adalah back propagation untuk RNN ya secara umum. Kemudian seperti tadi sudah disebutkan ya, ini juga untuk language model secara umum dan juga termasuk n-gram, kita language model itu bisa digunakan untuk generating text ya, generating text. Ini sama seperti untuk n-gram sebenarnya, hanya di sini kita menggunakan RNN. Jadi untuk mengenerate text kita bisa secara berulang menghasilkan dari sini. Jadi my di sini yang kata pertama di sini paling bawah kita lihat ada my. Kemudian my itu kemudian dihasilkan apa, kita ambil misalkan contohnya kita ambil aja yang prediksi di sini, misalkan kita ambil apa, kemudian untuk dari sampel ini ya, kemudian kita hasilkan my sampel itu dan seterusnya. Sama seperti video pertama ya, bagaimana menghasilkan teks menggunakan RNN di sini. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan RNN ya, kita menggunakan RNN untuk menghasilkan teks ya. Kita lihat contohnya adalah pidato Obama ya. Jadi data trainingnya adalah pidato Obama. Dari data training pidato Obama yang banyak itu
Kemudian dengan RNN kita coba hasilkan, kita generate text seperti ini, di mana kita lihat yang di generate di sini adalah ya seperti pidato-pidato Obama itu, pola-polanya seperti ini ya. Jadi the United States will step up bla 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 bla, ini adalah tipikal pidato Obama ya. Kemudian juga misalkan untuk data trainingnya sekarang ganti menggunakan buku Harry Potter ya. Nah, ini juga dihasilkan dari RNN yang data trainingnya Harry Potter. Kita lihat di sini juga tipikal seperti Harry Potter, ada di sini ada tokoh-tokohnya, bagaimana juga di sini kalimat-kalimatnya ya. Kemudian sekarang ganti lagi, kalau data trainingnya itu adalah resep-resep masakan ya. Data trainingnya resep-resep masakan, kita generate text. Ini menghasilkan resep masakan yang yang fiksi ya, yang kita katakanlah dapat hasil ini adalah yang kita hasilkan juga resep masakan yang seperti real ya. Kemudian juga generate text yang lain, misalkan generate text itu nama-nama warna cat ya, warna-warna cat ya. Jadi data trainingnya adalah warna-warna cat ya, warna-warna cat yang banyak ya. Ya, kemudian kita hasilkan, ini adalah hasilnya, generate textnya dapat dihasilkan seperti ini ya. Ini adalah contoh kalau untuk yang di slide ini ya, untuk menghasilkan warna-warna, nama-nama warna cat ini adalah yang karakter level. Artinya inputnya per karakter, bukan per kata. Ya, jadi per karakter ya. Jadi memprediksinya juga nanti per karakter ya. Jadi sini prediksi karakter, jadi G diikuti dengan keluarannya H dari A dan seterusnya. Jadi ini adalah karakter level. Ya, ya. Jadi kita seperti itu untuk language model menggunakan RNN. Selanjutnya akan kita lihat ini secara umum, bukan hanya RNN tapi language model secara umum ya, bagaimana mengevaluasi ya,